Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat walladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa maulana wa habibina wa qudwatina Muhammad alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat KMAI, murid-murid sekolah ayah bunda semua dimanapun berada. Ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Wonogiri, ada yang dari Bandung, ada 2 orang. Dari Depok, dari Lampung, dari Pak Muklas dari mana saya nggak tahu. Mbak Wulan dari mana saya juga nggak tahu. Oke, ala kulli hal. Sebentar lagi kita akan bergabung bersama coach kita, Bobi Saputra. Bobi Saputra. Eh, saya kalau ngelihat beliau tuh mirip banget sama Bobi Saputra. Orang terkaya di Indonesia, tapi pencitraan doang. Iya, penipu dia. Tapi kalau yang ini coach kita, Masya Allah. Nah, malam ini kita akan membahas bagaimana kita menyempurnakan pendidikan. Karena bagaimanapun juga, namanya pendidikan itu bukan beban siapa-siapa. Tetapi setiap anggota keluarga punya beban, punya tanggung jawab. Terlepas bahwa para suami menjadi kawam, menjadi penanggung jawab, maka seorang suami harus punya pemahaman tentang mendidik itu wajib. Kemudian begitu juga dengan yang ibu tunggal atau eh, ketika suami eh, nggak idle, entah keluar kota, entah eh, tidak lagi berfungsi sebagai ayah atau suami sudah tidak ada dalam wafatnya misalnya atau terjadi perpisahan, maka seorang istri dia harus juga bertanggung jawab terhadap pendidikan keluarga. Maka setiap kakak, setiap adik juga punya beban ini. Nah, bagaimana kita menyempurnakan pendidikan yang akan kita bahas malam hari ini? Kita akan sama-sama melihat bagaimana pendidikan yang sempurna itu di keluarga kita seperti apa. Di pemahaman pendek saya, eh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pendidik yang sangat luar biasa. Tidak hanya melakukan pendidikan kepada para istri, tapi juga kepada anak-anaknya, juga kepada para sahabatnya, sehingga setiap orang yang kemudian berurusan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bagian yang kita paham bahwa setiap orang punya tanggung jawab untuk melakukan pendidikan. Saya mengistilahkan dengan silih asah, silih asuh, silih asih. So, kalau silih asah itu saling mengasah kecerdasan, kemudian silih asih lebih kepada kasih sayang, kalau silih asuh lebih kepada penciptaan akhlak atau pembentukan adab. Nah, paling dasar, nanti kita akan konfirmasi ke Coach Ruli, bahwa yang paling dasar adalah bagaimana seseorang kemudian harus menuntaskan urusannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam konteks dia harus menghamba secara utuh terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kita sudah menghamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka pertama kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri. Seandainya kita adalah orang yang menggunakan akal pikiran kita sendiri, maka libatkan Allah agar supaya kita betul-betul berada dalam kemudahan yang Allah SWT hadirkan. Ada beberapa eh, pembelajaran yang kita bisa bedah dari beberapa ayat yang kita lihat betapa penyempurnaan pendidikan yang dilakukan oleh para nabi adalah bagian yang kemudian setiap
kita adalah orang yang memang harus mengambil contoh-contoh yang kemudian seperti paling sering saya katakan bahwa enaknya kita di Islam ini adalah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mendesain Islam ini sebagai satu minhajul hayyah, integrated system of life, yang kemudian secara holistik Islam itu harus diikuti, ditaati, dipatuhi, dicintai, diambil hikmah dan itibarnya, dan seterusnya secara menyeluruh. Sebagai bagian yang paling awal, coba kita sama-sama kita buka surat yang kedua, ayat yang ke-208. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu berusaha mendorong kita untuk kemudian berislam dengan paripurna. Seluruh aspek. Monggo silahkan. Di surat yang kedua, ayat yang ke-208, kita bisa melihat bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menghadirkan kewajiban kepada kita untuk kemudian, yang beriman aja ya, untuk kita yang beriman, kemudian kita diminta untuk masuk ke dalam kesempurnaan Islam ini. Monggo silahkan kalau ada yang berkenan mau coba Ya membaca. udah, Mangga teh. surat 2, 208 ya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, Ya. dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Hmm. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Ya. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian kepada Islam, tatanan Islam, baik secara aturan, norma, kemudian kaifiyahnya, fikihnya, syariatnya, keimanannya, dan seluruh aspek yang ada, maka kita diminta untuk udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton. Bimana artinya begini, kalau Allah SWT sudah membuat kesempurnaan Islam itu, kemudian ada bagiannya di frasa ketiga tadi dikatakan bahwa wala tattabi'u khutuwati syaiton. Artinya setan akan menggerus kita step by step. Ya, ini nggak ada hubungannya dengan New Kids on the Block ya. Step by step, oh baby gitu ya. Itu zaman Ibu Dwi itu kalau nggak salah. Jadi ketika selangkah demi selangkah, tahapan-tahapan, khutwat-khutwat yang kemudian dibuat oleh setan ini mendorong kita kemudian jadi terlepas, tidak bisa mengikuti kesempurnaan keislaman kita sendiri. Nah, mari kita jadikan sebagai satu patokan bahwa kekafahan kita di dalam berislam itu dituntut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan udkhulu. Berarti fi'ilnya amr tuh. Berarti kalau dasar landasan fi'il amr itu dasarnya adalah wajib, maka wajib bagi kalian masuk ke dalam Islam secara holistik. Dan hebatnya lagi, Allah SWT dalam surat yang ke-64, 64 atau 46, At-Taghabun. At-Taghabun itu 46 atau 64? Tolong koreksi saya kalau keliru. 46, 64, saya lupa. 64 betul, Dek. 64 betul ya. Kita buka surat 64 ayat yang ke-16 ya, Mangga. Ada yang membaca? Silahkan. Ayat berapa tadi udah? 16. 16. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah. Nah, Dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. nah, perhatikan ya, nuhun teh. Ketika kita paham bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita adalah sosok yang kemudian harus masuk ke dalam tatanan Islam yang sempurna. Kita banyak cacatnya. Al-insan ma'al khata' wan nisyan. Seluruh itu penuh dengan kesalahan dan dosa. Kemudian Allah SWT berikan satu pagar
Yang sangat jelas di surat 64 ayat 16 tadi, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau segenap kemampuan. Maksudkan 8 dengan surat 64 ayat 18 kita gabungkan dengan surat yang kedua ayatnya yang ke-284. Silakan kita semua hafal insyaallah. Afwan. Saya masih radang tenggorokan ini. Coach Ruli belum masuk ya. Oke. Ada yang kedengaran? Enggak. Silakan. 2284 ya udah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang Alafu, ada di alafu. bumi. 286 teh punten teh. Punten, Berapa? punten. Terakhir 286. 286. Oh, terakhir ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka Ya. berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Nah, Masya Allah. Syukran jazakumullah khair. Perhatikan betapa luar biasanya syariat Allah ini begitu mengagumkan buat saya ketika kita menggabungkan 3 ayat tadi. Di awal adalah kesempurnaan yang harus diikuti secara keseluruhan. Yang kedua surat 64-16 Allah SWT mengukur kita dengan kemampuan kita. Sementara di ayat yang ketiga tadi, di surat 2 ayat 286 terakhir tadi, setiap orang tidak akan dibebani berdasarkan apa yang dia tidak mampu. Apa maknanya? Allah SWT membuat satu desain Islam yang penuh dengan kesempurnaan ini, maka semua dikembalikan kepada setiap orang untuk kemudian masuk ke dalam tahapan yang dia bisa achieve. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada kejar target, tetapi setiap orang diukur berdasarkan kemampuan. Mari kita perhatikan kemampuan di surat 64 ayat 16 itu terdiri dari 2 rentang ambang batas. Ada ambang batas atas, ada ambang batas bawah. Artinya kalau kita kemudian melihat ada orang yang sampai di ambang batas atas, perjuangannya Masya Allah, sampai perjuangan titik darah penghabisan, Allahu Akbar. Semangat dia, optimis betul. Tetapi ada orang yang kemudian sampai di ambang batas yang paling paling rendah, yang ketika dia, kalau orang Jawa bilang itu waton suloyo, ya sudah wong kita bisanya sampai sini ya sudahlah, ndak usah ngoyo. Wong Allah juga tidak membebani kita apa namanya, selebih daripada apa yang kita mampu. Itu kan bagian yang kemudian kita mau menempatkan diri di mana. Ada yang di ambang batas atas itu atau di ambang batas bawah. Dan ini semua di-endorse oleh Allah SWT. Nah, sekali lagi kemampuan mendidik ini bukan hanya persoalan apa saja yang dididikkan gitu ya. Maka kalau kita nanti ketemu sama Coach Rudi, kita akan dipretelin bagaimana fase-fase setiap umur itu kemudian punya tahapan-tahapan yang menjadi sangat luar biasa. Mari kita lihat hadisnya Rasulullah SAW meminta kepada kita mengajarkan kepada anak itu usia di berapa tahun. Ada yang tahu? Di usia berapa tahun Rasulullah SAW mensyariatkan bahwa kita itu harus mengajarkan sholat kepada anak-anak kita. Usia berapa? 7. 7 tahun. Oke, Mbak Din kalau berkenan bisa kopas hadisnya, kita akan punya data yang sangat luar biasa itu ya. Di 7 tahun. Umur 10 tahun mereka harus kemudian dipukul atau boleh dipukul ketika melakukan kelalaian di dalam sholat. Tidak hanya itu,
yarhamukallah. Tidak hanya itu, tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan juga maka pisahkan tempat tidur laki-laki dan perempuan ketika di usia balik itu. Ini kan jadi bagian yang wah, ini unsur pendidikannya luar biasa ini. Mari kita lihat bagaimana ketika para ulama-ulama yang saleh itu usianya sangat muda ketika memahami Al-Quran. Imam Syafi'i itu 7 tahun hafal Quran. Imam Malik itu 9 tahun hafal Quran. Imam Bukhari juga 9 tahun. Kemarin tuh ada Musa yang orang Riau itu 4 tahun sudah hafal Quran dan bahkan sekarang sudah menghafal ribuan hadis Bukhari Muslim dan seterusnya. Artinya ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita, mendidik mereka supaya mereka bisa berorientasi dengan Al-Quran, nah kira-kira kita selama ini sudah menyempurnakan pendidikan kita kepada generasi kita atau belum? Jangan-jangan cuma bapaknya yang ngaji, ibunya yang ngaji, gitu ya, sementara keluarga belum ngaji. Ini berharap bahwa seluruh elemen keluarga itu ngaji, gitu. Saya pernah bikin satu komunitas sama Ustadz Ruli juga, ada Dokter Eka juga di sini. Saya bikin kumpulan beberapa kawan-kawan yang ayo kita bikin kajian keluarga, sehingga materi yang saya hadirkan tidak hanya untuk bapaknya atau ibunya saja, tapi sampai ke anak-anak. Bahkan seringkali saya jadikan sabi training untuk menanamkan bagaimana role play itu bisa difahami, bagaimana simulasi itu bisa menyentuh hati mereka sehingga ada kegiatan yang empirik yang bisa dihadirkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan memahami bahwa menyempurnakan pendidikan itu dari konsep awalnya terlebih dahulu. Apa saja yang harus kita kemudian jadikan sebagai bagian yang eh, di satu sisi materi gitu ya, materi yang paling awal yang harus kita berikan eh, kepada keluarga kita itu seperti apa gitu kan ya. Nah, jelas kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, ya, itu kalau kita lihat betapa akidah ini menjadi bagian yang sangat luar biasa. Dan fase awal dakwah Rasulullah SAW itu kan 13 tahun, gitu ya, itu ada di Mekah dan kemudian mengajarkan eh, apa namanya ketuhanan atau ketauhidan dan bahkan ayat-ayatnya pun gitu ya, ayat-ayatnya pun juga menjadi bagian yang kemudian eh, berkaitan dengan ketauhidan semua, bicara tentang langit, bicara tentang alam, bicara tentang bumi, tentang laut, tentang apalah segala macam dan seterusnya. Belum bicara tentang bagaimana zuhud, bagaimana qanaah, tetapi beliau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk kemudian memberikan pembelajaran-pembelajaran kepada kita semua itu eh, by term. Kalau kita lihat bagaimana 13 tahun Allah SWT mengajarkan tentang ketauhidan itu, maka kemudian setelah 13 tahun baru kemudian dibawa ke Madinah, baru diajarkan tentang syariat-syariat yang harus begini, harus begitu, tidak boleh ini, tidak boleh itu dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi bagian yang harus kita pahami sebagai cara kita menyempurnakan pendidikan kita. Taib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita sama-sama mencoba untuk mengajarkan secara sempurna pendidikan agama kita kepada anak-anak kita. Tentu kita paham ya, bahwa kita sudah pernah meretelin dari mulai mumayyiz, kemudian sampai kepada mukallaf gitu ya. Itu kan 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama versinya Ali bin Abi Thalib itu adalah bagian yang kemudian jadikan dia raja. Artinya diajarkan bagaimana sikap seorang raja, bukan dituruti apa maunya, tapi diajarkan bagaimana ketika mereka melakukan sesuatu, dibiasakan dengan sesuatu yang sifatnya kemuliaan,
memuliakan orang, bagaimana berbagi dan seterusnya. 7 tahun pertama itu harus betul-betul memahami apa yang Allah SWT hadirkan dan Rasulullah SAW hadirkan. Kalau kita melihat dari hadis tadi, 7 tahun harus sholat. Itu artinya selama 0 sampai 7 tahun adalah diajarkan untuk apa kita sholat, kepada siapa kita sholat, harus seperti apa sholat, maka kemudian Allah dan Rasulnya harus dihadirkan selama 7 tahun paling awal. Nah, sementara kita, mohon maaf, banyak orang-orang yang hijrah nemunya agama ini baru setelah berkeluarga, baru setelah anak beranak gitu ya. Dan kemudian tidak bisa menyempurnakan pembelajaran apa namanya keislaman ini mulai dari awal seperti yang sempurna. Maka tidak perlu menjadi sempurna dalam konteks mengikuti Rasulullah SAW dari awal. Bahkan kalau kita kemudian melihat bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupan juga nggak bisa ditiru. Beliau ditinggal bapak ibunya sewaktu kecil gitu ya, umur segitu nggak pernah disusuin sama ibunya langsung gitu ya, dan memang itu jadi tradisi, dan kemudian setelah itu dia disusui bahkan lebih dari 2 tahun ya kalau nggak salah. Kemudian setelah itu diajarkan bagaimana berdagang oleh kakeknya, bagaimana hijrah, safar, berniaga baik itu ke Ethiopia, ke Habasyah ataupun ke tempat-tempat yang lain bersama pamannya. Jadi tidak hanya dikelola oleh keluarga yang kemudian sangat Islami, bapak ibunya tidak Islam, pamannya tidak Islam, kakeknya tidak Islam, tetapi bisa muncul sebagai seorang tokoh Islam yang mengandalkan Allah Taala berdasarkan apa? Nah, berarti pencarian yang kemudian harus kita ketemukan juga adalah bagaimana Rasulullah SAW mencari Allah Taala. Dalam pengertian, ketika di usia 40-nya kan beliau punya keresahan, beliau ingin meluruskan hatinya, tahannuf atau apa namanya, melakukan kehanifan. Ada yang mengatakan tahannuts, ya, menyendiri, uzlah, meninggalkan orang-orang kafir Quraisy dan kemudian menuju kepada bagian yang Allah SWT ingin berdua asyik masuk dengan Rasulullah SAW di Gua Hiro. Nah, itu bagian yang kemudian Allah SWT juga membentuk beliau sebagai sosok yang kemudian berpikir. Maka kita ajarkan anak kita seperti pesannya Ustaz Ruli, jangan mencetak anak menjadi soleh, tetapi munculkan keinginan untuk menjadi soleh. Munculkan eh, keinginan untuk kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan yang artinya konsepnya secara keseluruhan itu harus kitalah orang tua yang mengajarkan kepada anak kita. Mari kita mulai dari surat yang ke-16 ayat yang ke-78. Ada yang berkenan mau baca lagi, monggo silahkan. Surat yang ke-16 ayat yang ke-78. Tafadhol. Boleh udah kalau nggak ada lagi. Mangga teh. An-Nahl ayat 78 ya. Tafadhol. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ya, di situ jelas ya. Yang kita pahami secara utuh, Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita, ndak tahu apa-apa. Procot, cenger, oe-oe, nggak ada pengetahuan di kita. Tapi kemudian Allah SWT membekali kita yang sebetulnya pembekalan itu harus datang dari orang tuanya. Betapa tidak? Kita lihat. Di situ disebut bahwa wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Oke, pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Buat kita yang normal, kita akan menunjukkan ini pendengaran, ini penglihatan dan hati nurani. Hati nurani di mana posisinya? Ada yang bisa nunjukin? Afidah itu posisinya di mana?
secara faal. Ini ada dokter, ada Dekat dokter jantung udah. dekat Atau jantung. akal pikiran. Nah, yang mana tuh? Yang lain ada Kepala yang dong. Atau liver. liver. Liver itu hati, nah bahasa Arabnya kibdah atau gabidun. Kalau di liver itu, hepar, liver. Ini kibdah, gabidun, bukan afidah. Yang disebut kolbun itu ini, kolbun. Jadi afidah di mana? Mohon izin. Ada yang berkenan nggak sebelum ke sini? Akal pikiran ya udah. Akal pikiran ya. Oke, kita coba cari penalaran dari mana nemu akal pikiran itu. Kalau kita kemudian melihat surah Al-Humazah, ya, surah Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allati tattari'u alal af'idah. Udah. Iya, af'idah. Allati tattari'u alal af'idah. Coba, af'idah itu di mana posisinya? Kalau lihat Al-Humazah itu. Fu'ada, af'idah, di mana posisinya? Lihat Al-Humazah. Allati tattari'u alal af'idah. Jadi apa yang dimaksud allati tattari'u alal af'idah itu? Ada yang ketemu? Al-Humazah ada? Saya berikan. Maaf, maaf. Ada yang udah ketemu Al-Humazah? Kalau googling aneka hati, pikiran. Iya, pikiran. Berarti kalau secara apa namanya? Allati tattali'u alal afidah itu terjemahannya apa? Yang sampai ke hati udah. Ya, kalau alal afidah itu kalau di pemahaman saya allati tattali'u alal afidah. Afidah itu berarti Hati. otak, otak Kepala, otak. nurani, nurani. Nah, nurani kita itu kalau di teori otak yang lama itu ada otak kiri, ada otak kanan. Tidak hanya pikiran, tapi ada rasa, ada data, dan ada imajinasi. Jadi kalau kemudian kita nih ada dokter Eka nih, saya takut-takut salah nih ya. Ada dokter Ugil juga, kalau mau dikoreksi saya monggo aja. Jadi ketika ada tiga, ada kibdah, kabidun, ada kolbun, ada afidah, ya. Dalam bahasa kita adalah hati, ya. Nah, hati nurani di mana pikir dan rasa itu kemudian menjadi berbeda. Pikir itu isinya data, kalau rasa adalah imajinasi. Jadi kalau Allah SWT hadirkan itu di dalam proses berpikir kita, maka pendidikan itu harus melingkupi seluruh aspek. Ya, bagian pikirnya, rasanya juga diolah. Jadi kalau seperti saya pernah tulis bahwa raga kita butuh olahraga, pikiran kita butuh ilmu, tetapi rasa kita, hati nurani kita juga butuh asupan ruhiyah. Sehingga ketika kita bicara tentang akal dan pikiran atau pikiran dan perasaan, itu bukan hati yang ini. Kalau kita memahami rasa takut itu adanya di mana? Di pikiran atau di dada? Di dada itu cuma gejala klinisnya. Degup jantung menjadi lebih cepat gitu ya. Terus kemudian posturnya orang takut itu biasanya mengecil, mengkerut gitu, mengecil, mengkerut. Afwan. Kemudian melakukan pendidikan terhadap seluruh tubuh kita, ada kalau di tubuh kita ada yang namanya mielin. Mielin itu otot terlatih. Otot terlatih itu artinya
Kalau kemudian seperti afwan, kalau otot terlatih itu biasanya kita mengerjakan sholat. Begitu kita diajarin, tangan itu kalau sholat adanya di mana ketika takbir. Maka kita lihat datanya. Rasulullah SAW kalau nggak di telinga, sejajar bahu. Nah, berarti ada kemungkinan yang lain nggak? Nggak ada. Berarti kalau kita kemudian ingin mengikuti Rasulullah SAW sebagai sebuah patokan, maka kita didik tubuh kita supaya membiasakan diri untuk mengerjakannya kalau nggak sejajar telinga, ya sejajar bahu. Gitu. Karena di bawah itu mungkin punya orang dalam, gitu ya. Nah, kemudian begitu juga dengan bacaan. Begitu juga dengan niat. Niat itu ada di pikiran atau di perasaan. Imajinasi tentang bagaimana Allah SWT menyaksikan kita dalam konteks ketakutan tadi, itu ada di pikiran atau dirasa. Gitu kan. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi, oh ternyata memang harus kita isi semua fisik kita itu, akal kita, pikiran kita, dan rasa kita mesti diolah semuanya. Alhamdulillah, Ustadz Ruli sudah bergabung bersama kita. Mudah-mudahan menjadi khazanah yang jauh lebih kaya dari bangsa yang kita bersendiri, gitu ya. Alhamdulillah, Marhaban. tadi ada kajian sebelumnya agak lama, jadi pertanyaannya banyak, jadi Masya Allah, agak ini. Masya Allah. PY ini. Gitu ya. Sehat ya, Ustadz? Pangestuni pun alhamdulillah. Posisi Kediri? Bandung? Bandung, Ustaz. Oh, masih Bandung. Bandung. Masih di Bandung, ya, masih di Bandung. Baru Baik. wis belum ini, masih belum geser. Ya, Mbak Dwi, Teh Nadia boleh tuh ya mepet-mepet ya ke Bandung. Cari tempat nginepnya di mana, bisa kirim apa tuh, PMP apa tuh. Biasanya kita juga kejar-kejaran tuh. Oke. Tadi saya sudah sampaikan bahwa menyempurnakan pendidikan itu tanggung jawab semua anggota keluarga dalam konteks silih asah, silih asuh, silih asih. Sehingga ketika Allah SWT mendesain ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, tetapi Allah juga memberikan satu keterbatasan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dalam konteks fattaqullaha masata'tum. Itu kira-kira mengkompromikannya seperti apa, Ustaz? Jadi memang saya mau ini dulu ya, manusia ini sebenarnya kan makhluk paling lemah secara fisik. Karena memang manusia ini butuh yang namanya pendidikan, butuh yang namanya pengajaran. Beda sama hewan. Karena hewan untuk menjadi manusia itu panjang prosesnya. Gitu. Untuk jadi hewan itu sederhana prosesnya. Gitu kan. Instinktif. Jadi makanya kalau bahkan secara fisik manusia itu kan paling lemah, gitu. Saya bilang mungkin berapa kali saya pernah ceritakan, manusia itu paling lemah. Untuk bisa berjalan saja prosesnya 2 tahun. Untuk bisa ngomong prosesnya 1 tahun. Untuk bisa berangkang dari melumah ke tengkurap saja prosesnya sekian bulan. Beda Bahkan sama sampai hewan. dipecut belut pun belut, tetap nggak naik juga ya. Itu kalau mau biar bisa jalan dipecut belut itu kan, gitu kan. Nah, ini yang saya bilang bahwa sebenarnya inilah kelemahan manusia, makanya, dan ini proses pengajaran ini ilalah gitu kan, dari dan tidak pernah berhenti. Jadi memang pembelajaran pengajaran ini tidak akan pernah berhenti sampai dia akhirnya di liang kubur. Tidak ada stagnasi, makanya growth kalau bahasanya itu kan growth dan evolution. Dia bertumbuh dan berevolusi itu kan manusia itu terus, tapi jangan diartikan evolusi fisik ya, tetapi secara pemikirannya dia itu terus bertumbuh. Nah, inilah makanya yang panjenengan sampaikan tadi akhirnya bahwa ini perlu semuanya, dan yang perlu belajar bukan hanya anaknya. Tapi juga semua anggota keluarga. Ustadz Dodi dulu belum punya cucu, itu belum, dan sekarang sudah punya cucu, pasti berbeda lagi. Nanti akhirnya ketika cucunya baru 1 dan ketika cucunya sekarang sudah 3 nih, Ustadz. Berapa sekarang? Oh, 2. Dengan 3 Masya Allah. Langsung teratap gitu kan. Nah, saya bilang teratap gitu kan. Cuma 1 istrinya. Makanya gitu, teratap gitu kan. Jadi
itu pasti akan berbeda kan. Ada yang bertumbuh lagi. Oh ternyata ketika cucu satu begini, oh cucu dua begini. Mungkin secara teori tahu bahwa semua karakter berbeda, tapi ketika Ya. emosi kita masuk, oh berbeda lagi ya. Belajar lagi mengelola kok cucu dua. Nanti cucunya tiga, beda lagi cara mengelolanya, belajar lagi. Nah inilah sebenarnya yang tadi yang mungkin kalau saya ini bahwa hari ini belajar itu tidak pernah henti. Belajar itu terus. Nah yang menjadi pertanyaan adalah apakah keluarga kita hari ini menyediakan kesempatan untuk kita belajar secara keluarga. Ayahnya bisa belajar tidak, ibunya bisa belajar tidak, anaknya bisa belajar tidak untuk tumbuh. Ini bukan ngomong hanya Tepatnya, sekedar Ustaz, menurut saya potong. Tepatnya mengkhususkan waktu untuk memang harus belajar atau tidak boleh apa istilahnya, mengejar urusan dunianya saja, tetapi harus menyisakan ada haknya keluarga lo, ada haknya betul. anak lo, ada haknya istri lo, gitu kan ya? Ya betul. Jadi ada dua, belajar secara khusus dalam artian adalah belajar tentang sesuatu yang learn yang memang harus kita bahwa misalkan terkait dengan tadi ya keagamaan kita, terkait dengan keimanan kita, juga ada belajar pada tahapan belajar memahami, belajar untuk memaknai, itu kan juga berbeda ya. Bukan karena gini, yang jadi ilmu itu bukan yang baru dibaca, tapi yang sudah dimaknai itu baru jadi ilmu. Kalau masih baru baru jadi tahu doang. Kadang-kadang kita itu kan terjebaknya bahwa belajar itu berarti kita harus menyediakan waktu taklim khusus. Betul, secara fisik, secara waktu, iya itu betul. Tetapi tidak hanya sekedar itu. Tetapi ada pada belajar itu adalah ketika kita sudah memaknai perjalanan ini salah satunya. Oh, kita belajar memahami istri dan belajar memahami ini kan itu juga belajar. Jadi jangan sampai akhirnya dikecilkan, dikerdilkan dalam saya bilang. Tapi itu sudah bagus. Saya bilang memberikan waktu khusus untuk taklim itu sudah masya Allah, tabarakallah. Tetapi jangan hanya berhenti di situ. Gitu. Jangan berhenti Jadi di situ. tidak klasikal sifatnya. Betul. Klasikal itu adalah ya tadi kita belajar Al-Qur'an itu klasikal, oke. Tetapi dalam kehidupan ada pengalaman-pengalaman pribadi yang nantinya akhirnya juga kita harus. Nah, ini kan berbeda lagi ininya. Nggak bisa Jadi kita dari empiriknya yang justru menjadi apakah dijadikan trauma ataukah dijadikan sebagai cara dia untuk mengatasi supaya dia bisa keluar dari persoalan yang sama, gitu kan ya? Iya, betul. Apakah itu jadi hikmah? Trauma atau hikmah? Nah, gitu, Ustaz. Oke. Masya Allah. Dan berarti memang nggak ada istirahatnya dong berarti, Ustaz ya? Ya sesuai dengan hadis Rasulullah, Ustaz. Bahwa belajar itu dari Minal mahdi ilal buaya lahdi. sampai ilal lahdi. Minal lahdi ilal lahdi itu memang begitu. Cuma kadang-kadang kita itu, lah kan saya udah tua, saya nggak perlu belajar. Kadang-kadang tadi kita itu masalahnya sampai sekarang pun ya sama, Ustaz. Membatasi belajar itu bangku sekolah. Ya nggak gitu juga. Bahwa belajar itu majelis taklim. Apalagi udah gitu. Itu bukan majelis taklim Ustadz saya. Itu udah beda lagi. Nanti pembahasannya yang berbeda itu. Yang berbeda tadi nantinya. Gitu. Jadi in every single second kita harus tangkap sebagai proses belajar setiap saat. Sehingga singgungan kejadian atau singgungan waktu itu pun bagian yang kemudian seharusnya kita harus terus peka, memasang radar-radar. Ini Allah mau ngasih pelajaran apa lagi? Allah mau ngasih. Jadi bukan hanya sekedar menambah pengetahuan atau mengetahui ilmu baru, tetapi how to pick and apply Al-Quran and Sunnah into the real life itu yang justru jadi waktunya nggak ada ukurannya, Ustaz. Betul. Itu. Dan itulah yang memang membedakan kita sebagai umat Islam ini dengan umat yang lain, saya bilang. Gitu. Umat Islam itu umat pembelajar. Makanya namanya umat pembelajar, umatan wasaton. Kita di dalam surat Ali Imran disebut umatan wasaton. Umat wasaton itu umat yang tahu kanan tahu kiri, tapi nggak ini, katanya dia di tengah. Ini kan dan itu kondisi itu terus. Kita itu kan selalu diombang-ambingin terus ya, tapi kita harus bisa milih di tengah, objektivitas, dan itu tuh perlu pembelajaran sepanjang waktu. Nggak bisa hanya sekedar saiki moco
besok ini nggak bisa Ya, terus, ya, karena ya, ya. apa yang kita temui itu sesuatu yang berbeda terus gitu. Ada yang bisa belajar dari permainan terapisnya sirkus gitu ya, pegang Betul. tongkat kiri Ya, kanan, ada yang sampai lompat pakai apa namanya, hmm, sirkus barok tuh sampai ya, pegangan ya, kaki, pegangan tangan, ada yang wah ya, itu Masya Allah keterampilan yang memang harus butuh latihan yang sangat ya, luar biasa itu. Jadi kalau kita kerucutkan kepada peran masing-masing kita, itu harus dimulai dari setiap anggota atau memang seorang pria yang jadi suami ini harus punya kekuatan yang harus di atas rata-rata dari sisi kemampuan memahami atau kemampuan peka terhadap apa yang Allah SWT hadirkan, atau gimana Zat? Coba kalau lihat neuroscience kayaknya laki-laki ini agak bundel gitu ya, agak apa, agak kacamata kuda gitu. ya. Jadi gini, akhirnya pada orang mau belajar itu berarti curiosity-nya harus tinggi saja, keinginan tahunya tinggi. Oke. Ini berarti memang bagaimana kita itu selalu membangun keingintahuan. Ya, ini kan kadang-kadang tadi seringkali kita itu orang berubah itu ada dua kan, karena sering mungkin yang kemarin ini sebenarnya. Orang belajar itu dia itu harus tidak hanya di tingkat nyaman, gitu kan? Tetapi dia juga harus ada harapan, ada ketakutan, roja dan khauf. Ya. Ini kadang-kadang kita hari itu nyaman, udah merasa bahwa diri kita itu pasti masuk surga gitu. Merasa cukup ya. Merasa cukup. Qanaah yang keliru gitu. Ya. Qanaah itu di pemberian, bukan dalam hal yang ini jangan sampai keliru Ya, gitu. ya. Salah menempatkan diri gitu kan. Nah, Salah ini setting. yang jadi salah setting itu. Kalau istilah dokter Vicky itu mabuk bumbu gitu kan. Mabuknya kena bumbunya, bukan karena ini bumbunya mabuknya itu gitu. Dokter Vicky hadir nggak hadir? Habis itu dia, habis motongin Habis nyunat. burungnya anak-anak. Habis nyunat. Jadi Habis nyunat. jadi ini yang perlu diinikan. Jadi bahwa kita hari ini itu kan kenapa kita belajar? Salah satunya karena kita berharap, ya kan, kita menerima ada harapan-harapan besar. Kita kan kalau kita pengen ke surga itu kita pengen tahu, oh surga itu kayak gini, cara masuknya begini, cara ininya begini. Itu kan akan terus curiosity-nya di situ ya. Di sisi lain kita ada ketakutan ya, nanti kalau nggak gini saya masuk neraka. Nah, di sisi lain tadi kita merasa wis cukup, saya itu kan sudah zakat, saya sudah infak, saya sudah gini, saya sudah ikut sekolah ayah bunda, saya sudah gini, cukup lah. Ya. Lu Padahal nggak sederhana Masya itu Allah. gitu loh. Betul. Gitu, San. Masya Allah. Jadi ngeri nih yang ngomong dari tadi nih, kayak belum siap-siap ini. Kalau bicara amal gitu ya. Duh, ini artinya gini. Bulan Rajab ini kan bulan kita nyari amal soleh ya. Nggih, Karena betul. akan dilipat gandakan. Maka kemudian Ya, ada begitu banyak orang yang bersibuk-sibuk dengan bikin sesuatu yang seolah-olah ibadah padahal nggak ada contoh gitu kan ya. Jadi ya, bagian yang seharusnya kita terus lakukan adalah kembali metani atau mempelajari dengan ketelitian bahwa bagian mana yang seharusnya kita perbanyak, bagian mana yang seharusnya kita pertahankan, dan itu proses yang balik lagi yang kata jenengan nggak ada template-nya, ya. Jadi gini, Sat, semua kita itu dinamis. nggih, nun sewu, kita itu kenapa merasa cukup? Karena jebakan kita itu pada how to. Puasa itu kita maknai sebagai puasa itu hanya tidak makan dari pagi sampai dari terbitnya fajar sampai ini. Babnya mohon maaf ya, saya tidak menyalahkan bab mengajar fikih, enggak ya. Fikih itu tata kelola, tata cara, betul. Cuma seringkali kita seringkali membatasi pada how to-nya. Ketika kita jebakan how to itu adalah satu hal. How to itu ketika kita sudah bisa berarti sudah selesai. Padahal bukan di titik itu. Kan? Karena apa? How to itu baru setelah ngomong why. Kenapa kita puasa? Kenapa Allah ini? Kenapa kita menikmati puasa? Bagaimana? Ini kalau kita karena dekat Ramadan ya, 49 hari Ramadan itu kan gitu kan. Kita kadang-kadang itu jebakannya pertanyaannya masih sama saat kentut di dalam lagi renang, kentut itu batal apa enggak gitu kan. Cara nyicipin makanan lagi puasa itu gimana? Itu kan pertanyaan dari Sikat gigi Zainuddin MZ batal sampai apa sekarang. enggak gitu. Nah, itu kan itu dari Zainuddin MZ sudah ditanyain gitu loh.
Itu sampai sekarang masih bilang, kan banyak ya, tinggal dilihat juga ada tuh di Ya, ya. misalkan ya itu karena jebakannya kita hari ini tuh yang dianggap belajar itu yang seperti itu. Padahal tidak tidak hanya itu kan permukaan banget saat itu yang nampak doang gitu loh. Yang tidak nampak jauh lebih banyak dan itu yang harus kita pelajari. Ya. Makanya Rasulullah SAW untuk bab puasa itu menyatakan kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat pahala puasanya, cuma dapat haus sama lapar doang gitu Laparnya, kan ya. ya. Betul Itu itu. jadi banyak persoalan yang bisa ngerusak ibadah sholat kita saja gitu ya. Karena kalau cuma sekedar upawasa, kalau bahasa Sanskerta itu tidak makan tidak minum, kita bukan hanya pada tataran itu, tetapi ada Ya. menahan nafsu sehingga bagian yang kalau misalnya maghrib itu ndedepi gorengan gitu, tahu isi sama kurma ini kira-kira keserakahan kita menjadi muncul. Saya harus ada di depan saya atau menjadi Ya. orang yang ya sudahlah diterimanya apa, maka itu yang akan saya jadikan rezeki. Nah, ini kan orang menjadi menjadi liar ketika buka puasa ini seolah-olah ajang ajang balas dendam terhadap kelaparan sekian lama, sehingga kemudian ketika ajang tanya jawab nanyanya gini, Zat, instan, Ustaz, Ya. saya harus baca apa, harus baca doa apa sehingga persoalan saya bisa selesai. Itu kan jadi Ya. kayak ini Ya. nanya aja Pak Tarno gitu. Pak Tarno tuh meskipun istrinya 10 paling tidak bisa prok-prok jadi apa gitu kan ya. Itu bisa Iya. langsung gitu. Padahal Iya. enggak semua urusan agama ini enggak langsung begitu. Ada bagian yang harus kita proses gitu. Ya. Ya. Jadi ini yang menurut saya jadi sering terjadi, sering masalah di kita itu seperti itu. Jadi kita itu mungkin orang kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya tadi cenderung ya tadi ya. Makanya membatasi kata belajar. Kalau Ustadz tadi dan kita hari ini kata menyempurnakan pendidikan itu adalah bagaimana kita menggali lebih dalam lagi. Akhirnya tadi gak akan pernah selesai kata belajar itu. Hari ini dan besok itu yang kita temui mungkin betul istri kita sama orangnya. Ya. Tapi mungkin tadi dia sebelum tidur beliau membaca sesuatu dan akhirnya bertambah pengetahuannya. Yang kita ketemu itu besok berbeda lagi dengan orang yang sudah bertambah pengetahuannya, bertambah pengalamannya. Yang kita temui besoknya lagi beda lagi. Nah, kita tetap mengenalnya dari figur 20 tahun yang lalu. Ya nggak bisa lah gitu loh. Itu baru kita ketemu orang gitu loh. Apalagi dengan kita tadi, tadi puasa kita dengan puasa tahun kemarin sama enggak? Kalau cuma nahan laparnya sama, Ya. tapi kondisi yang kita hadapi sangat berbeda. Ya kan? Ya. Gitu. Jadi apa istilahnya? Kalau bicara tentang pencapaian biasanya nanyanya kalau agak religius itu Lailatul Qadar itu kemarin tanggal 23 atau tanggal berapa ya gitu ya. Jadi yang Kesannya dicari ingin justru gini. iya seolah-olah dia sedang mencari gitu. Padahal sebetulnya nyocokin omongan biar kelihatan ini loh aku itikaf juga gitu kan. Itu jadi bagian yang sebenarnya belum tentu dapat juga gitu. Sampai ada orang yang pantesan kamu agak glowing ya gitu. Ternyata karena warga gitu karena warga. Dan bahkan ketika belajar tentang bagaimana menyempurnakan amal dari sisi pendidikan itu ternyata tadi tidak hanya bersifat klasikal, tidak hanya bersifat asupan, tetapi bagaimana kita mengelola pemahaman baru tentang sesuatu dan kita merasa belum cukup, itu juga bagian dari pembelajaran kan Ustaz? Betul Ustaz. Gitu. Dan hari ini kita itu kadang-kadang cuma pada tingkat tahu. Butarmi kalau tahu. Ya tahu ya, Ya, tahu. kalau tahu Butarmi. Budi Tarmi tahu yang kuning itu loh Budi gitu. Jadi kita hanya kadang kita belum belajar, kita cuma cari tahu, tapi tidak memasukkannya. Karena kalau belajar itu bagaimana dia mencerna, sampai dia mencerna. Nah, mencerna ini kan perlu proses. Kadang-kadang kita itu ya tadi saya bilang, dan proses itulah yang menyebabkan ketika kita mendapatkan sesuatu,
mendapatkan sesuatu tantangan, nah itulah di situ akan muncul gitu kan. Oh, ininya begini, ininya begini. Ya kalau cukup cuma tahu saja juga nggak akan jadi ini, Ya, nggak akan jadi sesuatu apapun. Makanya proses belajar ini tidak ada hentinya dan nah makanya yang paling penting hari ini saat ini. Bagaimana hari ini di keluarga-keluarga kita proses belajar ini bisa berjalan terus. Kayak tadi oke. Ustadz bilang, siapa yang harus memulai? Memulainya bahwa ini adalah pribadi-pribadi harus mulai. Istri harus memulai, suami harus memulai, kemudian membuat sistem sehingga anaknya juga ikut belajar. Kan begini. Oke. Jangan sampai akhirnya ya tadi, oh suami saya nggak mau belajar, Ustadz saya aja yang belajar. Ketika kamu mengatakan seperti itu, kamu pun nggak belajar. Saya bilang gitu. Kenapa? Kamu masih berharap ada yang lain. Belajar Oke. itu akhirnya terus belajar itu bukan tentang orang lain loh, tapi tentang diri kita. Saya juga sering sampaikan ayat Al-Quran itu bukan menyebutkan dia, tapi aku, untuk kamu, bukan untuk Ya, betapa Al-Quran itu sebenarnya diciptakan untuk kita gitu. Kita ya, itu personal kita. Jadi Allah itu ngomong ke kita gitu loh, ngomong ke kita, kamu jangan berlaku zalim, kamu jangan ya, bukan ya, bukan ya, kamu nunjuk ya, tapi ke ya, ya. sini, nunjuknya ke sini gitu loh. Gitu. Jadi yang disebut dengan pedoman hidup itu, Al-Quran itu ya memang sifatnya introspektif ya, bukan Betul. mandatori, bukan Iya, ini diberikan kepada Rasul. Memang prosesnya begitu, tetapi iya, ketika harus kita pelajari menjadi bagian yang kita harus melarut di dalam apa yang disebut oleh Allah SWT, entah itu pembelajaran, entah itu perintah, entah itu larangan, entah itu buaian janji surga, atau itu ancaman neraka dan seterusnya, itu menjadi bagian yang oh, jika itu begitu maka saya harus bagaimana gitu kan. iya, betul. Jadi kalau boleh ngambil surat 67 ayat yang kedua, jadi memang prinsip hidup kita itu terserah Allah mau ngapain kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Iya, betul. ayyukum, yang muncul harus respon spontan yang terbaik. Ahsanu amala itu kan respon spontan yang paling baik. Sikap mulia apa yang harus muncul dari kita. Bisa marah? Bisa. Tapi kalau kita bisa nahan, keren. Ya. Bisa balas? Bisa. Tapi kalau kita mau merelakan dan memaafkan, keren. Jadi kita mau ambil stages yang mana gitu. Kita mau melakukan kezaliman yang sama, atau kita mau milih untuk jadi lebih mulia. Saya sering kali nanya ke jamaah, kalau ada kita ketemu sama orang gila ngeludahin kita, nimpuk batu ke badan kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Meninggalkannya atau membales? Enak aja, emang cuma lo doang yang bisa ngeludahin. Cuy, orang gila nambah dua tuh, gitu kan. Ya, betul. Kalau ada orang yang jahat sama kita terus kita ikutan jahat, berarti ya kita nambahin kejahatan di muka bumi ini gitu. Maka menjadi pemaaf itu bagian yang kita, kayak tadi antum bilang, bahwa dengan pasangan yang sama, pasangan saya nggak belajar. Bukan itu, justru bisakah engkau memahami bahwa dia yang begitu itu, kamunya bertumbuh dengan cara seperti apa, kan gitu jadinya. Betul. Balik lagi ke kitanya gitu. Iya. Ya, Jadi itu yang kalau ya ini gimana? yang kadang-kadang jadi masalah di kita. Jadi kadang-kadang masalah di kita itu ketika kita tahu kita berhak menjudge orang. Padahal kewajiban kita untuk membenahi diri juga harus sejalan seiring. Iya, dan tadi berarti mungkin kita masih jatuhnya pada how to, pada bagaimana. Belum pada masuk ke dalam lebih dalam lagi, kan gitu kan. Bukan berarti, oh kalau gitu kalau ada kesalahan kita nggak ini dong. Kalau kita ada kesalahan kita diem aja, ya nggak gitu juga konsepnya, gitu nggak gitu juga konsepnya. Jadi tetapi bahwa bertumbuh ini berproses terus, dan itu panjang banget gitu loh, panjang banget, dan perlu apa ya, kalau bilang nafas panjang ya. Dan inilah dalam apalagi kalau kita ngomong ayah bunda sebagai sebuah keluarga, sebagai ibadah paling lama berpuluh tahun, yang bisa ngalahkan cuma Nyonya Menir doang yang bisa berdiri sejak tahun 1928 26 gitu kan. Ya ada ini tiba-tiba nyambungin ke sana, itu apa gitu. Iya. Jadi Kalau di kita adanya nyonya nyengir. ya, jadi Ustaz, ini yang ini Nun Sewu, Ustaz.
kalau kita bicara tentang orang yang masih belum selesai dengan dirinya, dia nggak akan belajar, dia akan menempatkan posisi, tolong difahami ya, saya itu begini. Itu Ya, kan banyak sekali orang yang kemudian ya, sepertinya dia nggak mau menyesuaikan keadaan orang, ya, sehingga apa yang dia lakukan itu adalah representasi dari apa yang dia ingin tunjukkan kepada orang lain dengan, saya nggak tahu, egosentris, egois, atau dia memang nggak punya altruis sama sekali. Contoh sederhana saja, bawa motor itu kalau nggak ngambil kanan nggak seneng hati, Ustaz. ya, Seolah-olah aturan tentang nggak boleh ngambil jalur orang itu menjadi bagian dong. Kalau dia ke kanan, terus yang dari arah berlawanan tuh lewat mana kalau ya, jalan itu ya, dia ya. pakai. Belum Ya lagi ini, bicara tentang apa stiker-stiker tuh, lelaki sejati tidak lawan arah. Itu kan cuma ya, slogan-slogan yang mengingatkan kita kepada bagian yang seharusnya setiap ya, ya, kita punya pemahaman yang merata itu. ya. Ini saya lihat kita masih selfish ya, Sat. Bukan self love. Kita tuh masih banyak yang selfish, banyak yang egois gitu kan. Tapi tadi bahwa proses ini saya bilang tadi, kita ini hari ini suka memang mencari teori kambing hitam, menyalahkan. Ketika saya begini tuh gara-gara orang tua saya begini tuh gara-gara begini, saya begini gara-gara begini. Yes, kamu begitu memang itu, tapi kamu punya pilihan bahwa ini kan jangan sampai sebenarnya gini, kamu itu pengen nyiksa orang tapi yang tersiksa diri kamu sendiri, kalau saya sih gitu sering bilang. Kamu pengen Ya, nunjukin ke orang tua kamu bahwa kamu nggak bahagia kan, tapi masalahnya orang tua kamu nggak ngelihat itu gitu loh. Yang ngerasain tuh kamu gitu kan, kenapa kamu memilih jalan itu? ya, Jadi kan sebenarnya ini ada salah kaprah. Kalau ya sering saya bilang, sakit itu sesuatu yang biasa, wajar, orang sakit itu wajar. Tapi menikmati kesakitan itu yang masalah gitu loh. Oh, Masya Allah. Gitu. Baik. Jadi ini yang jadi poinnya di situ. Oke. Saya jadi ingat Mas Pepeng, Allahyarham. Oh, perfect. Ya. Ya, Pepeng, jari-jari. Iya. Saya pernah ngobrol sama beliau. Antum ngerasain multiple sclerosis itu sakit nggak, Ustaz? Sakit. Tapi Anda memilih untuk tidak merasakan rasa sakitnya. Anda menikmati bahwa inilah cara Allah untuk menggugurkan dosa yang ada pada saya. Itu jadi bagian yang, ini nalarnya gimana ya, kok nggak nyampe ya saya waktu itu ya. Waktu itu, Iya. hah, kok gitu? Hati sih bener, tapi saya nggak, belum connect itu, Zat. Iya. Antara orang yang sakit itu digugurkan dosanya, ketika dia mengikhlaskan dirinya, maka gugur dosa itu seiring Iya. dengan rasa sakitnya. Itu jadi, wow, beliau sudah sampai level itu ya gitu. Iya. Jadi saya sampai sekarang masih terkagum-kagum dengan obrolan saya ke beliau, terutama kalau Iya. ngobrol sama Mbak Tami gitu ya. Mbak Tami. Iya. Lama nggak tahu Mbak Tami kemana Mbak Tami Iya. sekarang udah lama nggak kelihatan. Ada masih ini di Instagram sering colek-colekan nama saya. Iya. Itu saya sering kali duduk berdua sama Mbak Tami itu untuk ngobrol, sharing tentang banyak hal. Itu bagian yang kemudian mengagumkan sekali sosok Mas Pepeng itu, Allahyarham. Dan bahkan sampai keadaan yang beliau ada di ranjang di guanya beliau dalam tanda kutip, Iya. itu beliau masih sempatkan untuk ngajar digital marketing sama ibu-ibu sekitar situ. Itu kan segitunya ya gitu, pengen nyari amal itu ya gitu. Jadi Iya. buat saya ini beyond the edge. Iya. Nggak ngerti saya, belum bisa merasakan sampai situ. Iya. Tetapi saya Nggak ketemu rumusnya. Nggak ketemu rumusnya. iya, karena tadi mungkin saya mencari how to-nya itu, Zat. Kok Iya. bisa ya sampai ke situ, itu apa yang Nah, iya, saya amazed aja sama beliau, Allahyarham. ya. Jadi karena waktu itu saya sebagai syodi di satu Iya. manasik, beliau saya simpan di balik layar, Iya. beliau dengan kursi rodanya berkenan gitu mau sharing. Terus saya kasih gambarannya seperti apa dan seterusnya. Beliau menyampaikan sesuatu, dan itu
dalam sekali sampai jamaah Ya, haji itu yang manasik ketika itu nggak berani ngelihat beliau kecuali sibuk ngelap mata sama hidung ya, dalam ya. hujan air matanya tuh, Masya Allah. Jadi Nah, eh, yang dirasakan itu kan jadi kita itu akhirnya pada gini, kok bisa ya gitu amalannya opo kan ya, jadi masalah itu kadang-kadang di titik ya ini ya jadi ya 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 kok ya iso ya. ya wong koyo ngono, kok amalannya apa, bukan prosesnya, tapi adalah akhirnya tadi hal-hal yang sifatnya mohon maaf ya, yang kadang-kadang yang bab amalannya opo to kok kuwi, padahal bukan babnya di situ juga, Ya. proses kehidupannya, dinamika kehidupannya itu yang kadang-kadang nggak pernah kita ukur gitu loh. Ya. Nah, kita hanya Sementara pada ya, sementara Mbak Taminya yang begitu, anak-anaknya yang begitu, situasinya yang begitu. Jadi Allah itu ngaturnya kayak, ih keren banget gitu. Nah, setiap yes. kita mestinya bisa memahami bahwa, ih hidupku ini keren banget loh. Karena ada bagian yang harus didapati seperti itu gitu ya. Oh, saya jadi ingat omongan Mbak Vivi nih, Mbak Vivi Dahlan. Ya, Pernikahan itu kadang-kadang tidak berujung kepada kebahagiaan, tetapi mungkin bisa jadi cara Allah SWT untuk membesarkan hati kita, mempertangguh kita, mempersabar kita, memperkuat ya, kita, dan kita mau muncul sebagai orang yang tadi kembali kepada ahsanu amalannya seperti apa, sabar yang kayak apa, syukur yang kayak apa, dengan ngersulo yang seminim apa dan seterusnya gitu. Jadi ngersulo, what is the meaning of ngersulo itu ada subtitlenya nggak ya? Nggak jadi ada ya? itu yang sama ini Ustaz, kalau kita baca di apa namanya Surah Al-Munajjid itu terkait dengan ayat pernikahan itu, terkait itu kan di situ bil ma'ruf ya, kita ngomongnya kan di situ ada Ya, kata bil ma'ruf, sebenarnya kan kita ma'murun, nggak disuruh mencintai ya, muasyarah bil ma'ruf. wa'amru bil ma'ruf ya, kita tuh tidak suruh mencintai karena namanya mencintai itu pemberian Allah gitu loh, caranya cuma satu, berbuat baik, sama dengan itu ahsanu amal akhirnya. Konteksnya sama, konsepnya sama. Konsepnya adalah berbuat baik terhadap pasangan. Mungkin akhirnya tidak baik, tapi kebaikan itu akan datang, tetap kebaikan itu akan datang. Dengan caranya saja gitu. Jadi ya satu hal yang lebih ini adalah terkait dengan muasyarah bil ma'ruf. Dengan memperbanyak kebaikan. Karena ternyata semuanya itu berawal dari kebaikan gitu loh. Masya Allah. Tumbuhnya rasa cinta itu dari kebaikan. Ya kan? Tumbuhnya Ya, dari kebaikan. Jadi inilah sebenarnya, dan ingat kebaikan itu bagaimana kita belajar berbuat yang kita ini ya. Kita jadi baik itu kalau cuma nggak dibaikin orang itu gampang. Kalau kita sudah di belakang orang tidak baik, untuk menjadi baik itu lebih susah lagi kan itu kan. Nah, itulah belajar di situ loh. Maksudnya bilang kan kita itu siapnya enaknya belajar yang enak-enak masalahnya gitu loh. ya, ya, ya. Masya Allah. Diuji yang nggak enak itu langsung ini gitu. Saya jadi ingat ini, Bu Suksma mengajarkan ke saya tentang shifting paradigm. Jadi jangan melihat sesuatu dari tampaknya, tetapi melihat apa yang tersirat dari yang tersurat. Itu beliau cerita tentang ada seorang yang naik kereta di Ya, Manhattan City. ya, Itu dia bawa 3 anak kecil, dia ya, masuk, anak kecil itu kayak belum pernah naik kereta. Wah, ya, pecicilan ke sana kemari, ngerusuin orang yang ada di satu gerbong itu. ya, Dan si bapak ini tersenyum melihat anaknya lari-larian, ganggu orang ya, apa segala macam dan seterusnya. Semua orang ini annoying banget. ya, Terus tiba-tiba ada seorang pria yang kemudian mendatangi si bapak itu. You know that you have to do something with your children? Yeah, I know. Saya harus melakukan sesuatu buat anak saya, tapi saya nggak tahu apa saya harus lakukan karena kami baru pulang dari pemakaman ibunya dan saya belum pernah melihat mereka sebahagia ini ya. sejak pemakaman ibunya. Maka semua orang menjadi shifting paradigm. Wah, ini itu seolah-olah satu kereta itu harus membahagiakan anak-anak itu. Maka semua bereaksi dengan sangat luar biasa dari obrolan bahwa anak ini belum pernah merasakan kebahagiaan selama pemakaman ibunya. Itu menjadi bagian yang seolah-olah satu satu apa namanya satu gerbong itu menjadi ayo kita everybody must be happy. Oh, itu luar Ya. biasa. Ada yang ngeluarin penganannya, ada yang
ada yang nyimpen korannya yang penting, kemudian dia bikin kapal-kapalan, dia bikin macam-macam tuh. Sampai ada yang ikut main game didengerin, ada yang joget-joget segala macam dan seterusnya. Toh semua berpikir toh ini juga sebentar lagi sampai stasiun terakhir udah selesai pulang. Episodenya cuma sependek itu, tetapi bagaimana memberikan kebahagiaan kepada anak-anak itu dengan konsep yang ibunya memang harus meninggal, tetapi anak-anak harus tetap bahagia. Ini senang sekali saya. Bu Sukma juga hadir di kajian malam ini nih, Masya Allah. Itu luar biasa buat saya, karena itu bagian yang membuat saya shifting paradigm itu begitu luar biasa ya. Orang tidak lagi berpikir tentang sesuatu yang tersurat, tetapi bicara tentang yang lebih besar. Jadi bahasa terjemahan saya, jangan ngomongin cuma yang ada di dunia saja, tetapi simpanlah amal-amal yang untuk sampai kepada akhirat kita. Kurang lebih seperti itu. Ini sampai sampai lupa nih kita mau berbagi sama jamaah. Monggo kalau ada yang mau sharing, mau apa, tapi udah jam 21:11 ini. Kalau di Makassar udah jam 11 ini. Silakan kalau ada, kalau tidak ada maka kita sudah akhiri. Mohon maaf tadi agak telat tadi. Ini agak ini. Jadi hari ini ada 2 yang bisa langsung, sama yang ini agak bisa sedikit gitu kan. Kalau bisa langsung ternyata saya pikir jam 8 beres, masih agak lanjut pertanyaannya nyambung. Iya. Emang kalau sama orang berilmu dikorek-korek terus emang nggak apa-apa, maklum sih. Tapi kalau tidak ada yang mau sharing atau mau tanya, kita akhiri sampai di sini. Insya Allah masih terbuka di WA grup Sekolah Ayah Bunda Jamaah, di keluarga Majelis Keluarga Indonesia, di Mutiarati Akhwat dan Mutiarati Ikhwan, di Mutiara Jamaah juga, dan di semua platform yang kita ada. Monggo silakan dimanfaatkan. Jangan lupa ada di sampingnya Ustadz Ruli, ada scan tambahkan 009 untuk bagian yang kita tambahkan untuk Sekolah Ayah Bunda. Mudah-mudahan Allah menghadirkan kecintaan kita kepada pembelajaran, karena memang yang namanya belajar itu nggak harus klasikal, tetapi setiap kita punya tanggung jawab yang sama untuk terus belajar tanpa berhenti, karena mendidik itu bagian dari yang harus tidak hanya tubuh, tetapi fikir dan rasa kita juga harus kita didik untuk menjadi lebih paham dan memunculkan sabar dan syukur yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Kami berdua undur diri. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita bahas pada malam hari ini, dan sekali lagi kita berharap bahwa seluruh pembina, seluruh asatidzah dan pengurus serta seluruh jamaah, para muhibbin bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang dijaga oleh Allah SWT dalam hidayahnya, diberikan inayah, iradah, qudrah dan iradahnya, sehingga dilengkapi dengan ma'unahnya, sehingga kita bisa istiqomahkan jalan Islam kita sampai akhir hayat kita dan kembali ke surga bersama sekeluarga. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi yang terbaik, selalu lakukan yang terbaik, biar Allah yang mengerjakan sisanya. Have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Barakallahu. Saya di Syariat Dar. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا من ونور وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف
واجعله لنا حجة يا رب العالمين.